Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali ya. Kalau kemarin kita sudah di part 2, maka sekarang kita ke part 3. Apa itu setup yang nggak butuh konfirmasi? Menunggu konfirmasi juga boleh, tapi meskipun kita nggak nunggu konfirmasi langsung pending order atau order instan langsung, ya nggak masalah gitu. Cuman yang saya mau tekankan, meskipun kita nggak membutuhkan konfirmasi, tetap harus pasang SL. Begitu ya. Oke. Nah, polanya seperti apa setup ini? Jadi seperti ini guys, saya gambarkan. Misalkan ada harga turun gini, kemudian dia membentuk support, artinya dia naik kembali, kemudian dia turun. Nah gini, kemudian dia naik lagi seperti ini, kemudian dia turun lagi seperti ini. Nah di sini ada break of struktur, break of struktur. Nah nanti kita menunggu open posisinya itu di kawasan sini guys, di support yang ini. Nah ini batasan SL nya ini. Artinya ketika harga nanti balik lagi ke sini, kita bisa langsung pending order atau langsung sell. Begitu mudah bukan? Nah artinya apa? Ini ada support ya kan, ada support yang sejajar dengan rally base drop. Kalau misalkan posisinya buy gimana ya, sama aja gini. Nah ini ada resisten, di sini ada drop base rally. Nah, kemudian kalau harga, nah syaratnya harus ini bos break of structure gitu ya. Oke, itu kuncinya. Lebih bagus lagi kalau drop base rally-nya ini jadi clap. Oh sorry, bukan clap, press cap maksud saya. Nah, gitu ya, beda ya clap sama press cap. Oke, kalau ini jadi press cap, inilah lebih mantep lagi. Atau mungkin candle engulfing. Ya, biasanya press cap di sini nanti ujung-ujungnya berupa engulfing di time frame lebih besar. Begitu. Nah, untuk price cap sendiri nantilah kita bahas ya, tapi saya yakin teman-teman sudah pada tahu lah ya kan. Oke, nah seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Ada support ataupun resisten yang sejajar dengan drop base rally atau rally base drop, begitu ya. Oke, nah cuman baik itu 41, 42, 43 ya, pola 1, pola 2 dan pola 3 saat ini sebenarnya langkah pertama yang harus kita lihat ketika kita buka saja, tetap kita harus pelajari dulu struktur market secara keseluruhan. Begitu ya. Jadi itu langkah-langkahnya akan lebih bagus lagi ketika kita lihat di time frame yang lebih besar. Misalnya ini H4. Nah, seperti ini. Saya membuat seperti ini. Ini artinya ketika saya membuka market, maka saya baca dulu di time frame besar itu strukturnya seperti apa. Ini goal saat ini kan seperti ini kan. Ini turun, naik, ya kan, turun, naik segini, zigzag ini kemudian. Nah, kalau teman-teman lihat ya kan, kalau teman-teman lihat di kondisi yang seperti ini kan tren sedang turun ya kan. Coba ini teman-teman. Nah, dari sini dari atas ini turun, naik dikit, turun nyentuh trendline ini, naik lagi, turun nyentuh trendline, naik nyentuh trendline. Nah, kemudian gini zigzag ini kan. Ini kan trennya sedang turun. Nah, sekarang posisinya saya kasih garis trendline seperti ini. Nah, yang atas juga dari resisten ketemu resisten di sini. Yang bawah support. Nah, supportnya ini banyak, ada 4 kali disentuh. Ini bagus sekali. Nah,
Kalau sudah tahu seperti ini, artinya harga saat ini bisa naik, bisa turun. Cuman secara keseluruhan, target dia itu turun ke sini. Karena apa? Memang trennya sedang turun. Begitu. Apakah kita bisa langsung sell di sini? Belum tentu. Jangan, kita lihat dulu di time frame lebih kecil. Maksud saya gini, kenapa kok saya lakukan seperti ini? Misalkan gini teman-teman. Ketika teman-teman mendapati struktur market seperti ini yang sedang downtrend, maka supaya teman-teman ini mendapatkan setup yang bagus, yang win rate-nya tinggi, maka tetap fokus ke sell, tapi kita mencari setup yang sudah saya jelaskan dari part 1, part 2, dan atau setup yang teman-teman pahamilah. Tapi kita harus tetap berpegang teguh seperti ini. Struktur ini seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat saat ini harga kan bisa dibilang berada di tengah-tengah kan, berada di tengah-tengah antara trendline atas dan trendline bawah. Kalau kita melihat seperti ini aja, nah, nih seperti ini aja, mungkin kita masih bingung ini mau kemana gitu kan. Cuman kalau teman-teman lihat di sini, ya, ini di break kan, ini break obstructor, ini resisten yang ini, yang sini ini kan sudah di break sama ini kan, ini juga sudah di break. Ada dua resisten yang di break ketika harga move up ini. Artinya kemungkinan ada peluang untuk naik. Naik kemana? Ya naik ke sini. Oke. Kalau kita membaca di sini, artinya di sini kita mau nyari buy, tujuannya kemana? Tujuannya ke sini. Nanti setelah di sini ya kita nyari sell. Kenapa kok nyari sell? Ya karena posisi di sini ini, ya kan? Posisi di sini ini sudah saatnya, atau kalau kita ngikuti trendline ini atau channel dari grafik ini, maka dia memang berada di puncak harga. Kalau kita lihat trennya, lihat struktur marketnya, makanya di area sini bisa dibilang ini adalah area untuk cari sell gitu. Nah, kemungkinan ya kan, kemungkinan harga ya, harga dari sini kemudian turun ya kan, naik dulu ke sini ya kan, kemudian turun untuk nyentuh trendline begitu. Nah, oke, terus kita cari setupnya bagaimana ya, kita lihat di time frame yang lebih kecil. Misalkan nih di time frame H1 kita kecilin dulu. Nah, setupnya ini guys, ini kan ada support, nah dan di sini ada rally base drop. Maka ketika nanti harga naik nyentuh garis ini, kita bisa langsung sell. SL nya berada di sini karena di sini ada area bagus juga nih. Nah ini, oke, itu kemungkinan nanti body sampai ke sini, kemungkinan body sampai sini, nanti di sini disentuh shadow, kemungkinan seperti itu. Namanya juga prediksi, saya juga nggak tahu bener apa enggak kan. Nah, cuman diperhatikan juga di sini, ini ada resisten, di sini ada resisten. Ketika saya tarik garis, nah ketemu di sini juga 3 drive di situ, nah kan. Cuman yang di sini setupnya juga bagus, ini ada support, ini ada drop, rally base drop, sayang bukan price cap gitu. Nah, kalau saya ambil yang ini ada garis horizontal yang ini, trendline yang horizontal ini, nah di sini ada resisten, di ini ada resisten, maka ini adalah fake out dulunya begitu. Nah, berarti kita bisa saja menunggu harga balik lagi ke sini untuk kita sell. Nah, dan di sini kalau kita mau trading sekarang nah di sini juga bisa kita baca teman-teman. Ini kan bos
BOS itu apa sih? BOS itu break of structure, ya kan? Sementara yang di sini enggak, kan? Artinya ini, nah, ini ada peluang untuk naik dan di sini turunnya compression. Di mana area terbaik untuk kita bisa buy? Nah, cuman kalau di sini nanti harga di sini kita tunggu konfirmasi. Ya, setup butuh konfirmasi, tapi setup ini juga setup yang bagus. Ini apa? Ini adalah POY. Di sini adalah area POY. POY itu apa? Point of interest. Jadi dalam konsep atau teknik konsep smart money konsep, nah ini salah satunya. Jadi harus ada break of structure, kemudian kita mencari titik entry-nya yang biasa disebut yang bagus itu adalah POY, ya, POY, point of interest. Itu di mana? Nah, di sini. Kok tahu di sini? Nah, itu ada rally base rally. Rally base rally apa? Hanya sekedar rally base rally? Enggak, caranya kita gunakan Fibonacci. Fibonacci ditarik dari mana? Dari sini ke sini. Nah, shadow ini ke sini. Cara mencari POY-nya gimana? POY yang valid itu adalah minimal di area 61,8% atau di bawahnya. Nih, jadi kita mencari supply ataupun demand di arah sini. Jangan di atasnya 61, kurang valid. Itu yang disebut POY. POY adalah supply demand setelah harga break of structure. Kita tunggu balik ke area supply atau demand yang di bawah atau minimal di level 61,8% Fibonacci retracement, seperti itu. Dan teman-teman bisa lebih meyakinkan karena turunnya dia compression. Kemungkinan nanti dari sini dia akan boost terbang. Seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel ini dan ya, kita tetap sharing di kolom komentar. Saya akhiri dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.